Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, alhamdulillah, sujud syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3 untuk bagian yang pertama. Baik ahibati fillah, untuk kali ini silahkan antum semuanya untuk bisa membuka buku yang biasa kita pelajari, yaitu pada halaman pertama, pada judulnya Aku Dekat Dengan Allah. Ini sebetulnya adalah bab 3, cuma kebetulan sebagaimana yang sudah anak katakan dulu, yakni penyusunannya adalah berada di depan untuk kali ini. Baik ahibati fillah, sebelum kita beranjak kepada pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Mari kita sama-sama awali dengan satu doa, di mana doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Taib ahibati fillah, alhamdulillah, untuk yang belum membuka bukunya, silahkan dibuka bukunya kembali. Baik itu dalam format PDF ataupun buku yang antum punya di kelas, ataupun yang antum bawa di rumah. Taib ahibati fillah, yang pertama, judul kita ini adalah Aku Dekat Dengan Allah. Di mana dalamnya itu kalau seandainya kita buka, kita mengenal bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana biasa, maka kita awali dulu dengan mengenal. Berarti itu kita akan mengenal tentang ta'rif, mengenal tentang pengertian. Apa itu iman? Yuk, bagaimana? Apa itu iman? Sebagaimana yang sudah antum terima dulu, bahwa yang namanya iman ada dua kategori ya. Ada iman dipandang dari secara etimologis atau secara bahasa, dan juga secara terminologis, secara istilah. Iman, kalau secara bahasa, iman itu adalah al-yaqin. Iman itu yakin dan percaya. Tolong catat ini ya di buku catatannya masing-masing. Iman secara bahasa itu adalah yakin. Dan secara istilah adalah tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati. Kemudian apa? Wa iqraru bil lisan. Kemudian mengikrarkan dengan lisan kita, dengan lidah kita. Kemudian wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan atau yang dikenal dengan al-jawarih, yaitu tubuh kita ini. Jadi bukan hanya sekedar lisan kita mengucap, hati kita meyakini tanpa diamalkan. Inilah pokok penting di dalam iman. Berarti iman itu ada 3 syarat ya. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan nanti diamalkan dalam perbuatan kita. Maka, nah ini dia. Nanti di akhir pertemuan, antum akan diminta untuk bisa mengisi tentang bagaimana bentuk ibadah yang dulu pernah kita singgung pelajaran sebelumnya, bahwa yang namanya ibadah itu ada yang ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Dan ternyata kita bertemu kembali hari ini dengan materi iman. Iman ada 3, yaitu diyakini dari hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Taib ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum sedang berada, semoga antum dalam kondisi sehat walafiat, dan naungan Allah Subhanahu wa taala ada pada antum semuanya. Taib, kemudian yang kedua, pengertiannya itu adalah tentang asma al-husna. Asma itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ismun ya. Ismun ismani asma.
yakni nama-nama. Kemudian Al-Husna, yang baik, yang mulia, yang bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ini. Al-Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Antum semuanya sudah biasa membaca nama-nama asma Allah ini, yakni ketika biasa kita sedang dalam kondisi upacara, baik itu secara online ataupun offline. Antum biasa mengucapkan itu dengan berbagai macam versi mungkin ya. Ada yang versi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan sebagainya. Ada juga yang versi yang lain. Ya, versi yang lain ataupun yang lainnya silahkan. Taib, ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah nanti kita akan menjadi target. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan cek and recheck tentang hafalan Asmaul Husna antum. Kemudian silahkan dibuka kembali bukunya. Di sana akan ada bagaimana sifat Allah ini, kita kenal sifat Allah. Yang pertama adalah Al-Karim. Ya, tapi sebelum masuk ke situ, yuk kita kenal dulu bagaimana dalil syar'inya kita mengenal asma Allah. Al-A'raf ayat 180, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama Allah yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Nah ini bagaimana cara kita berdoa kepada Allah dengan nama dan sifatnya Allah. Satu contoh saja. Ketika Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, maka kita mengatakan dalam doa kita, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Wahai Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah kami, sayangilah kami. Nah, itulah salah satu doa yang kita bisa ambil dari ayat ini. Fad'uuhu biha. Kita berdoa kepada Allah dengan memakai asma dan sifatnya. Baik ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah, silahkan dibuka kembali ya. Ada 7 poin, ada 7 nama asma Allah yang menjadi target kita, pengetahuan kita untuk bab ini. Di situ ada Al-Karim. Kemudian ada lagi yang lain ya, ada Al-Mu'min dan sebagainya, ada 7 di sana. Silahkan antum buka. Ini adalah sebagai pengantar saja bab 3 bagian pertama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.